Kalau ngelihat yang sekarang Juve tuh secara kedalaman timnya juga emang udah pada bagus-bagus ya. Dan dia juga entah kenapa kayak memang selalu sosok yang menakutkan aja gitu. Kayak lawan Juve tuh ada aja nggak pedenya dikit gitu. Ini kayaknya ada secara mental nggak gitu. Tapi kalau ngelihat siapa yang pergerakannya tuh Milan tuh cukup lumayan serem sih menurut gua. Pergerakan itu dengan Fonseca-nya, skemanya jadi berubah. Gue jadi nggak bisa ngebaca lagi nih Milan bakalan mainnya kayak gimana nih, belum ketebak kan. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, konten yang bahas sepak bola Serie A. Dan kali ini kita akan membahas perinteran duniawi karena Inter terus. Juara. Iya dong, masih dalam euforia sebelum mulai lagi. Dan kali memanaskan mesin. Betul sekali. Kali ini gue berduet dengan Bang Bara dan kembali menghadirkan bintang tamu Interisti yang seorang podcaster, seorang stand up komedian, aktor juga, mantan penyiar radio, penggiat tenis sekarang. Kang Radika Jamil. Terima kasih Timosi. Apa kabar? Sehat Kang Radika? Di studio ini ada 30 orang ya. Banyak. Gue merasa hangat di sini, luar biasa nih. Setelah kembali lagi ke sini, gue merasakan hangat tuh di sini. Itu tuh Kang Radika. Ini hangat kayaknya listrik udah dimati. AC-nya mati. Karena AC mati ya. Ya kalau nggak salah Kang Dika itu bintang tamu pertama di yang stand up komedian juga di channel kita. Iya. Dan semoga bukan yang terakhir. Sebelum Oki juga ya. Iya sebelum Oki. Iya ya. Iya sebelum Oki. Gue dulu abis itu Oki ya. Oki. Oh iya. Abah Pican segala. Itu udah mulai aneh tuh. Situ kan Abah Pican tuh udah mulai aneh tuh. Adanya. Oke. Bang Bara, Ya, umur lu sekarang lu berapa sih Bang? jangan bawa umur, gue paling tua gua. Lu 40 kalau satu sih di pinball? 39. Oh 39. Nah kebetulan sekali bintang tamu kita kali ini baru saja berulang tahun ke 40. Saya lebih tua. Beda dikit doang, gue tahun ini juga 40. Audi ini gue. Kayaknya yang lain belum ada yang setua gue ya. Iya makanya ini. Ternyata dia. Waktu yang pertama gue gak datang. Iya, atau Marangga waktu itu. Iya, Marangga ya. Jadi seumuran lu ternyata berdua sama. Gua kemarin turnamen di kampus sudah masuk kategorinya over 40. Iya. Karena batas tahunnya udah tahun ini boleh nih. Oh gitu. Gitu. Mainnya jadi sama aki-aki. Kayak berasa Lamine Yamal gua. Paling muda ya. Lu jadi berasa paling muda ya. Lamine Yamal di Euro ya. Itu juga sih berasa Lamine Yamal. Jadi Kang Nika bulan Juli kemarin ya Kang, Ya, ulang betul. tahun yang ke-40, selamat ulang tahun Kang Nika. Terima kasih. Ya, jadi kalau kata orang-orang kan life begins at 40. Nah, ini udah begins nih. Ya. Udah bakalan ada perubahan nih kayaknya nih. Amin. Karena katanya. ntar lagi juga mau umroh ya Kang ya. Benar. Alhamdulillah. Pas banget di 40 ya, Iya. benar-benar bikin effort. Bikin deg-degan Pak jadinya Pak. Kayak gitu kan. Ya mulai mengurangi ini ya, begadang. Iya betul. Main-main slot kurangin. Ya bener apalagi kalau sering kalah kan. Nah ngomong-ngomong begadang, apakah lu masih begadang nonton Inter nih dalam beberapa hari terakhir nih? Karena kan ada preseason nih. Gua tuh sekarang nggak tahu ya apa karena lagi belum mulai aja gitu kan. Kemarin setelah dari Euro, Copa, Apa? terus kan banyak yang pada liburan lebih panjang tuh. Jadi baru pada pulangnya masih lama kan. Iya. Preseasonnya sama belum nonton lagi gua. Kayak males, mungkin pemainnya masih pemain-pemain cadangan. Iya. Tentang belum. Enggak lagi nih Inter emang disiarin. Ada di YouTube Inter ada di siarin. Ada nonton di YouTube atau Gratis. nggak? Ada lah kita Ada, nonton ya. di Twitter kan Iya, bisa. ada di Kalau Twitter. Milan pagi soalnya mainnya. Iya, dia di Trans 7 disiarin, sombong dia. Oh iya ya. Di US kan. Di US, iya. Nyari duit. Kelilingnya preseasonnya lagi sana ya? Lagi di sana. Kemarin ada Ketemunya juga pemain. pemain bola yang nonton dari Trans 7 siapa ya? Gue lupa. Si ini Kamavinga. Oh iya, Kamavinga nonton Real Madrid. Iya, Milan lawan Madrid. Dia streamingan tuh nyari. Itu Trans 7 dia dapet tuh streamingan Trans 7. Seriusan? Iya, terus dia upload di story-nya dia. Ah. Tetap mendukung Madrid gitu kan. Trans 7 streamingannya. Oh, gue kira dia lagi di Bali atau di mana liburan enggak? Enggak, kayak itu kayak ilegal kayak linknya dia dapat. Dia kayaknya nyari di X juga ya kayak, Bang ada link nggak Bang? Tolong dong gitu. Kan nanyain link dia. Kacau emang. Nah, berarti lu nggak nonton live tapi ikutin highlight-highlightnya, berita-beritanya sejauh ini? Ya beritanya paling sampai terakhir siapa ya? Taremi cedera.
terus juga Zielinski Iya, artinya dia kan cedera juga kan. Taufik Iya, Zielinski sama Arnaud Taufik cedera. Alhamdulillah. masih preseason tenang aja. Kan soalnya kita derby di pekan kelima Oh nih. iya, Jadi masih dikit jaraknya. Oh, bara Milan. Milan. Ini Milan, 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 iya. Milan. Iya bener. Milan Misti. Temennya Ical. Ya, sama ini Oki. Iya, Oki Rengga. Oh Ical juga pernah kesini waktu itu. Oh bener. Itu lebih kacau lagi itu. Lebih kacau dia malah Fans lebih Real Madrid. fans Madrid dia bukan Milan. Wah, aneh. Lagi ditanya formasi, lu siapa bek kiri? Roberto Carlos. Terus ini beknya siapa? Madrid semua yang dia pilih. Aneh Goblok dia. emang. Aneh dia. Nggak jelas. Tapi kalau lihat dari pemain yang ditransfer kemarin ada 3 Joseph Martinez, Taremi sama tadi satu lagi gue lupa Zielinski. Zielinski. Dan hasil presiden Inter yang saat kita ngetek ya 2 kali menang 1 kali seri gitu. Ya. Gimana menurut lo? Apakah ada penurunan atau justru belum kelihatan nih? Menurut gue yang disek bagus banget Iya, sekarang. iya, setuju. Aneh Iya, loh malah. iya. Akhirnya nemuinnya setelah udah 1 season, udah beres. Baru sekarang, jadi oke nih gitu. Iya, iya. Tuker Tiau udah nggak apa-apa. Sama-sama Jerman, sama-sama Jerman. Maaf nggak dulu boleh nggak? Gue malah itu karena kalau ya Taremi di pas friendly match yang pertama tuh udah ngegolin, ya kan? Udah ada kelihatan oke lah. Cuman kayaknya juga belum bisa dibilang bakalan gimana-gimana ya. Soalnya juga masih pre-season, masih banyak kayaknya si main Inzaghi masih coba-coba ini cobain di sini deh, cobain di sini, banyak nyoba-nyoba dulu secara kecocokannya di mana, biasanya kayak gitu kan. Dan kayaknya sih gue masih lumayan pede lah ya. Main pede untuk kayaknya di musim ini Inter oke lah. Oke ya. Oke. masih dalam on track lah ya, nggak langsung kayak soalnya kan kita terakhir juara itu kan 2021. Iya. Nah, setelah itu pergantian pelatih juga sih sebenarnya dari Conte ke Inzaghi, dan itu sebenarnya menurut gua grafiknya menurun nih, tapi saat ini setelah juara masih ini lah ya, masih on track ya, belum ada yang menurun lah ya. Ya walaupun secara skema permainan kayaknya nggak ada yang belum terlalu banyak berubah ya. Masih terlalu kayak gitu sama kayak musim lalu gitu, terlalu kebaca menurut gua ya. Gua yang ngeliatin kayak ini mainnya kayak gini-gini aja sih sebenarnya. Sementara pesaing-pesaingnya kayak berubah arah banget nih. Milan ketemu Fonseca yang tadinya guru penjas tanpa kejelasan Tanpa kan. arah ya. Sekarang gue melihat ada harapan di Fonseca, walaupun sebenarnya awal juga gue kurang setuju Fonseca karena track recordnya juga nggak bagus kan. Tapi ternyata dia bisa memainkan skema yang cukup punya arah lah. Iya. Terus juga Juve dengan Motanya, Napoli dengan si Conte ya kan. Justru Inter yang lagi posisi kayak gitu, belum kepantau juga sih permainannya. Gue sih pengen nungguin banget yang lawan Chelsea-nya doang sih. Mudah-mudahan pasti harusnya disiarin lah ya. Iya sih. Kayaknya ya. Ya, kalau ya pasti nggak di TV nasional, cuman pasti ada di Pasti ada di X lah ya, hasilnya di X tanya linknya. Ya tapi kalau lu melihat tadi seperti Bang Bara bilang kan ada pergerakan rival itu ada. Yang udah kayak gitu kan semuanya udah ganti-ganti pelatih dan arah permainannya akan lebih fresh dibanding tahun lalu. Nah menurut lu Inter masih ada kan Scudetto-nya seberapa besar sih atau seberapa pede lu? Nah itu dia tuh, gue malah karena kayak gitu ya, ngelihat Inter pas di akhir musim cukup lumayan rada terseok-seok tuh, nggak sekuat pas dia di pertengahan season tuh, pas udah setengah musim, dia kan udah lumayan, tapi abis itu malah jadi terlalu gitu grafiknya ya. Gue sih ya mudah-mudahan bisa Scudetto, tapi nggak terlalu yakin gue. Iya benar. Menurut lu siapa rival-rival yang bakal menyulitkan Inter nih? Apakah Juve atau Milan tadi atau bahkan Napoli nih yang dengan dilatih Conte? Kalau ngelihat yang sekarang Juve tuh secara kedalaman timnya juga emang udah pada bagus-bagus ya. Dan dia juga entah kenapa kayak memang selalu sosok yang menakutkan aja gitu, kayak lawan Juve tuh ada aja nggak pedenya dikit gitu. Ini kayaknya ada secara mental nggak gitu. Tapi kalau ngelihat siapa yang pergerakannya tuh Milan tuh cukup lumayan serem sih menurut gua. Pergerakan itu dengan Fonseca-nya, skemanya jadi berubah. Gue jadi nggak bisa ngebaca lagi nih Milan bakalan mainnya kayak gimana nih, belum ketebakan. Terus siapa lagi? Conte juga sama sih. Conte udah tahu dalamnya Inter kayak gimana, pemainnya seperti apa gitu, tahu cari kelemahannya.
Jadinya 2 itu kayaknya lumayan menakutkan ya Oke. menurut gua. Sama PSDS. PSD. Deli Deli Serdang. Oh, Deli Serdang. Kalau PSPS, PSPS. Presiden. Betul, PS4 jadinya. PS4, oh PSPS, iya. PSPS, PS4 sekarang. Nah, berarti kalau menurut lu nih untuk pede lu misalnya untuk Inter lebih bagus lagi atau lebih meyakinkan lagi mendapatkan itu kira-kira lini mana yang harus diperbaiki nih kalau menurut lu? Lini masa memang kita harus perbaiki, lini masa kita harus perbaiki. Kalau bisa narik Christian Vieri muda gitu bisa nggak kita diambil lagi pas lagi Ada muda. Christian Vieri itu ada tapi pemain basket Iya, kalau Indonesia. basket. Ada itu pemain Pacific Cesar. Tapi jadi salah ya, Mas salah olahraga mas, salah olahraga mas, main bola mas harusnya. Gitu. Gua lini mana ya? Lini tengah cukup menurut gua Mkhitaryan udah bagus kayak gitu-gitu, tapi kan tetap butuh pelapisnya ya, gitu. Pelapis yang cukup meyakinkan gitu. Terus di belakang juga Bisek udah lumayan bisa nggantiin, tapi belum banyak. Tapi mudah-mudahan jadi dijual ya. Ditawar sama siapa? West Ham. Iya, West Ham. Iya. Ya bagus Liga sih. Inggris emang gitu. Liga Inggris ngeliat ada yang bagus dikit langsung ditawar soalnya. Liga Inggris sama pelapis buat penyerang. Penyerang ya. Iya. Jauh ini kan udah ada Taremi. Terus ya Berarti kan 3 nih yang udah pasti Lautaro, si Thuram sama Taremi kan. Yang 2 lagi kan Arnautovic balik lagi. Arnautovic sama Korea kan iya. mau rencananya boleh digeserkan kan. Tapi Arnautovic masih kekeh nggak mau cabut. Iya. Korea Nggak laku. Nggak laku-laku. Iya. susah soalnya mas. Itu kalau di Ramayana udah di keranjangin depan tuh. Kalau boleh ambil aja mas, nggak usah bayar, ambil aja mas. Tolong. Mulai beban jadinya gitu. Iya. Pelapisnya. Jadi di depan ya. Di Iya sih, depan yang lumayan krusial ya. Oke. Nah, tapi balik lagi sebentar kita karena tadi Kang Dika sekarang udah berumur 40 tahun dan kayaknya tahun ini juga bakal melakukan sesuatu yang akan dilakukan untuk pertama kalinya ya. Ini nih ya, backgroundnya nih. Iya. Ini kayaknya ngambil dari Usman Ismail ya. Ini Usman Ismail kan, warnanya merah begini soalnya sama nih. Iya, jadi ini Kang Dika di tahun ini 2024 bakal mengadakan stand up special show Ya, di bulan Oktober ya Kang ya. Ya, betul. Iya, itu dengan judul Laki Abi. laki habis. Ini katanya Itu maksudnya gimana tuh? gimana Ketika premisnya? umur 40 baru merasa gue laki abis nih. Sebelumnya enggak dong. Sebelumnya ngerasa lakinya yang habis kan. Enggak, gue tuh ini juga sebenarnya jadi kayak pembuktian gue kayak dari dulu pas awal gue mulai masuk stand up tuh gue pakai personanya anak motor yang ngondek gitu, personanya tuh itu gitu. Nah itu tuh nempel tuh persona itu sampai akhirnya dapat banyak peran, jadi bebancian, jadi ngondek-ngondek itu banyak tuh. Sampai ada yang satu titik pernah ada yang orang percaya banget kalau gue tuh seperti itu. Nyangkanya tuh gue, padahal gue udah punya istri. Itu mah itu Settingan nih, settingan. Itu mah buat ini sosial aja. Padahal Ferry Mariadi yang betul gitu ya. Ya kayak gitu. Nah gue tuh pingin ngasih tahu di show ini laki abis tuh jadi dualisme makna aja. Bisa dibilang laki abis, laki banget gitu. Atau lakinya abis. Tinggal gimana lu ngambil persepsinya aja. Itu kayak pembuktian. Ini gue tuh ada hal-hal yang gak banyak lu tahu juga gitu. Makanya di si stand up special gue yang sekarang, gue di stand up gue jarang ngebahas soal keluarga. Nah gue mau bahas. Gitu. Banyak bener personal gue yang akhirnya gue pingin share di special show gue. Nah, tapi kenapa baru sekarang nih? Karena lu kan udah mengarungi dunia stand up comedy itu dari 2011 ya Kang ya. Dari lu ikut Suci 2. Ya. Terus ya sampai sekarang 2024 berarti udah 13 tahun. 13 tahun. Ini kenapa baru sekarang lu akhirnya yakin gue bakal ngadain special show tahun ini? Ya. Sampai saat ini pun gue belum yakin. Tenang aja. Kalau lu tadi bilang kenapa sekarang ini yakin, saya tidak yakin. Kenapa saya harus bikin ini? Kadang-kadang saya masih mikir, oh buat apa ya? Saya nggak ada yang perlu saya buktiin juga. Saya udah ada kerjaan gitu. Kenapa harus nyari-nyari penyakit gitu? Gue masih pikir juga kenapa ya. Tapi mungkin ya saat ada ego sendiri kayak lu sebagai stand up comedian. Kan suka ada yang bilang kalau memang lu seorang stand up comedian lu harus punya show, special show ya. Special show sendiri kalau itu adalah ngebuktiin bahwa lu memang udah jadi stand up comedian gitu. Nah selama 13 tahun gue di stand up,
udah banyak tuh sebenarnya kepinginan kayak gitu, tapi nggak ada. Yang pertama masalah waktu ya. Ini paling penting nih teman-teman. Masalah waktu ini kan juga harus dikumpulin. Itu pertama. Terus yang kedua juga masalah nyali. Gitu. Kayak ngelihat orang-orang bisa selucu ini. Bisa nggak ya gue selucu ini gitu. Ada keraguan-keraguan lah. Nah pas udah 13 tahun gue berstand up. Gue tuh kan lahir tanggal 13. Jadi gue banyak ketertarikan terhadap angka itu gitu. Nah pas di tahun ke-13 gue stand up. Pas kebenaran gue ulang tahun ke umur 40, kayaknya ini momen yang pas aja gitu. Gue harus bikin karya gue deh. Minimal gue punya satu karya stand up yang bisa nanti orang lain lihat, orang lain tahu bahwa oh iya lu masih stand up, oh gitu. Jadi sebuah milestone yang memang harus ada lah di dalam karir hidup lu lah ya. Iya, kan dibilang kan life begins at 40 kan. Nah itu. Sila baru menuju. Betul. Habis itu kan jadi umroh, terus lu beli Ferrari. Ya Allah, beli Ferrari, joget TikTok terus kan gitu ya gak masalah. Yang penting udah milestone-nya gue disimpen gitu. Iya. Alis mulai disulam ya, Bramo Nanta. Iya juga ya. Gue kayak orang 40 tahun. Tapi bener loh. Dia belum tahu ya bagaimana ketika anak masuk sekolah. Bener. Pusingnya zonasi, Anda belum tahu kan? Belum tahu kan bagaimana. Lu anak udah 2? Satu. Lu udah berapa? Dua. Gua udah tutup pabrik, udah satu aja. Satu aja udah pusing. Hari 2, Pak. Iya, bagaimana zonasi ya benar lu bilang. Ngobrol panjang nih. Ini bisa satu segmen yang ini ya untuk segmen orang tua boleh. Iya, karena kan ini Kalsio kan memang bapak yang nonton. Bener. Udah mulai pusing kemarin. Ternyata rumahnya kalah sama yang di kartu keluarganya alamatnya di sekolah. Kita ada. Karena kayaknya ikut alamat kantin. Anjing, tinggalnya di kantin. Iya, dia sebelahan pisang goreng. Tinggalnya sebelahan pisang goreng. Nah, sekolah. Segernya juga. Dibangunin enak, itu gampang. Jadi kalau zonasi itu lebih mengutamakan abang yang tinggal di situ Dekatan gitu jarak. Ya. Walaupun dia nilainya nggak lebih bagus daripada yang nilainya lebih bagus gitu ya. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan nanti zaman lu udah berubah lah kebijakannya lah. Iya, mudah-mudahan lah berubah. Karena lumayan pusingnya zonasi tuh ngambilnya lumayan gede, 60%. Iya. Kuotanya ada kuotanya. Terus ada jalur prestasi. Ini kita yang jadi pembuka nih, teman-teman yang jadi tahun depan ya. Buat tifosi semua jadi ngerasa kayak, dia di rumah pasti ada yang ngerasa, bener, iya, gue juga gitu kan. Kita, ya, menunjuk Liga Italia kan memang umurnya udah ketahuan lah ya. Pasti relate ini penonton-penonton gitu. Bener. Ada yang nunjuk-nunjuk layar kan sekarang kan. Ya kan? Iya bener, gue ngerasain gitu ya. Kita merasakan hal yang sama. Nah balik ke laki abis nih dulu nih. Tapi ngomong-ngomong tadi ya pemain, karena lu suka Inter nih, pemain Inter yang menurut lu laki abis nih, maco banget. Karena nggak mungkin ada yang lakinya abis ya. Kecuali mungkin gue agak curiga sama Zanetti. Dia ada kelamar ya. Walaupun juga kayak misalnya Taribo West dengan rambutnya warna-warni, tapi dia tetap nggak kayak gitu. Tidak menunjukkan. Jadi ini siapa 5 pemain Inter? 5 pemain? Iya. 5 pemain yang bener-bener maco banget lah. Iya, laki abisnya beneran laki abis nih, bukan yang gini. Ya? Gua yang dari nomor 5 dulu. Biar yang satunya yang beneran paling maco ya. Betul. Gua, ini kan karena Kang Dika kan kalau di Berisik nih, kalau kalian pendengar Berisik juga deh. Ini sering mengundang bintang tamu, terus ditanya nih playlistnya yang paling berkesan dalam hidupnya. Yang nomor 5 nggak boleh lebih berkesan daripada nomor 1. Ini sekarang gantian nih, gue tantang untuk nyari 5 main Inter. Berarti yang nomor 5 tidak akan lebih maco daripada nomor 3. Iya, betul. Gitu ya. Oke, silakan. Dari nomor 5 dulu, Kang. Nama karma cepet ya kan. Gue kayak beginiin ke orang terus gue jadi ngerasain sendiri. Jadinya kayak ngerasain kayak pusing juga sih nih gitu. Dan nomor 5 yang paling kelemar menurut gue yang ya laki. Ini gue pilih karena gue suka sama dia aja. Zanetti justru nomor 5. Gue suka dia. Tapi dia memang secara perawakan, secara muka itu kurang gimana ya, sebagai back tuh kurang gahar gitu. Pretty boy banget. Bener. Anak baik-baik lah ya. Baik-baik. Walaupun ya kalau misalnya diajak lari sih saya juga nggak berani ya. Saya capek sih ajak lari berdua sama dia. Tapi Zanetti tuh di posisi kelima lah. Posisi kelima. Saya simpan itu karena saya sebenarnya suka aja. Saya suka, betul. Karena ngefans ya. Ngefans, betul. Iya, karena lu main bola juga kan? Main bola. Posisi lu apa?
Gua back Back kanan ya? Enggak, center back sekarang. Oh, Jangan udah back nggak bisa kanan. lagi. Iya. Dulu iya. Dulu iya. Dulu ya, karena gue suka Zanetti. Sama Zanetti. Di mana Kang ini lu? Sekolah lu? Sepak bola. Sepak bola ya? Uni. Uni apa tuh? Usaha nanti istirahat. Lu tahu gak lu? Dicek. Beneran nggak sih Kang? Beneran? Beneran. Itu SSB di Bandung. SSB di Bandung. Terkenal Uni mah tua kan. Iya, udah. Maksudnya apa salah satu SSB paling tua lah, pelopor lah di Bandung. Iya, dia didirikannya 1908. Sama kayak Inter berarti. Enggak, jam 7 maksudnya. Oh, jam 7 lebih 8 menit. Dia 1908 dia. Tapi lu bener itu Iya, Uni kepanjangannya itu. tahu gua. Enggak, Uni mah gua Lu enggak nggak tahu tahu kepanjangannya. tahu. Tapi itu beneran kepanjangannya. Orang banyak yang nggak percaya ya. Usaha nanti istirahat. Wih, Wah. fun fact tuh kalian nonton ini tuh. Jadi tahu kepanjangan Uni. Usaha nanti istirahat. Oke, berarti nomor 4 sekarang. Nomor 4. Nomor 4 berikutnya yang laki banget menurut gua. Karena dilihat dari muka ya. Kalau ini dilihat dari muka ya. Dilihat dari muka tuh Zamorano. Rambutnya gondrong. Gondrong. Ini Mukanya. banget. Apa tuh yang Antonio Banderas yang Iya. filmnya yang bawa gitar sama senapan. Desperado. Itu Bang. Jadi mukanya kayak wah ini serem juga nih. Kalau misalnya dihadapin sama dia. Ngeri. Iya. Jadi dia orang mana? Chile ya? Chile. Chili oil dia orang Chili. Dia orang Chili oil. Dia pedes. Makanya jangan berani-berani sama dia karena dia pedes orangnya. Pedes sama berminyak. Pedes, berminyak, abis itu juga bikin sakit perut. Itu bahayanya orang Chili oil. Tapi Zamorano itu di Inter sebelum Ronaldo ya dia datang ya. Makanya dia Sempat barengan. Datangnya duluan dia. Iya, Jadi makanya dia Digeser. makanya iya 1/8. Nah, itu berarti dia tidak terlalu maco dong, tidak berani untuk mempertahankan nomornya. Makanya saya bilang dari muka. Kan saya bilang dari perawakan, bukan dari maco, tapi mukanya serem untuk lihat dengan rambutnya gondrong gitu kan. Seremnya karena itu doang. Iya, tapi disuruh ganti nomor nurut. Iya. Karena dia mungkin pakai asas, yang penting dapur ngebul ya. Ya, nggak apa-apa deh, saya dapat 1+8. Iya, oke. Daripada pindah ke Cagliari, Iya. gaji kecil kan. Mendingan di situ aja. Iya. Nggak apa-apa 1+8. Oke. Terus next posisi 3. Ketiga, Walter Samuel. Walter Samuel. Oke. Kenapa tuh kalau Walter Samuel tuh lu lihat mukanya bengis banget ya, kayak mau mukulin orang dia. Kayak untuk jadi back tengah ya, apalagi jadi back tengah kan lu harus bisa ngasih tekanan sama pemain depan lawan ya. Gitu. Kayak lawan-lawan dia siapa pemain-pemainnya, akhirnya digituin berani adu body charge gitu. Dan kalau misalnya ada berantem apa, Walter Samuel maju ke depan, yang lain biasanya mundur kan. Gak ada yang berani. Mukanya nyolot dia tuh. Iya, pas bewokannya piara tuh. Iya. Serem. dia itu di fun fact yang kalau nggak salah nih ya, Cemiwim kalau boleh koreksi. Walter Samuel itu setiap lawan Milan kalau dia ngegolin Inter menang. Ini dia ya. Perhatiin tuh. Mitosnya. Waktu itu beberapa kali ya, 3 atau 4 pertandingan dia ngegolin dan hasilnya Inter selalu menang di derby di beberapa musim. Sekarang nggak perlu dia juga Inter menang terus. Saya mengakui itu. Tapi kalau misalnya lawan Milan, Anda suka deg-degan nggak kalau lawan Inter? Lawan Inter. Yang pas musim kemarin deh. Yang musim kemarin nggak, karena Piolinya makin parah ya. Kalau waktu yang si Giroud masih ngegolin tuh masih sempat seri, terus sama di Liga Champion, itu masih semangat. Masih ya? Masih. Gue tuh takut banget tau kalau lawan Milan. Gue waktu itu juga sempet bilang kan, yang gue takutin tuh itu kirinya. Leo sama Theo. Leo sama, waduh. Ampun lah, takut gue tuh kalau udah pegang berduaan ini udah ngeklop bener nih kayaknya enak nih. Kasih bola panjang lari gitu Leonya. Cuma Leo tuh masih yang dia 5 pertandingan tuh cuma 1 yang bagus. Oh gitu. Masih model masih begitu. Angin-anginan. Konsisten ya. Jadi tang ting tung pas lawan Inter lagi jelek. Pas bagian lawan Cagliari Mas. Oh bagus nih gitu. Bolonya. Tapi lu menurut gua setuju nggak kalau Samuel tuh di lini belakang Inter juga sosok yang menyulitkan pemain Milan gitu. Lebih respect Samuel daripada pemain yang paling tidak gue respect di Inter, Materazzi. Ya masih lebih respect dia. Samuel. Dan Samuel kemarin di skuadnya Argentina juara tuh dia ada ya di bangku cadangan sebagai pelatih tim pelatihan ya. Pelatih mental ya. Nyolot aja, pokoknya nyolot teman-teman. Ya ingat nyolot. Yuk bisa yuk. Kita mau ngapain? Kita mau juara. Oke, tadi udah nomor 3 Samuel, nomor 2. Nomor 2 tuh
Ini dia paling laki abis karena memang jadi sosok yang menakutkan di depan gawang. Ronaldo. Oh, Ronaldo nih justru. Ronaldo tuh il phenomenon. Jadinya memang kayak dia, kacau banget nih. Ini kriterianya agak beda nih. Iya, tadi Samuel dari muka, sama orang dari muka ini karena dia jago. Tapi sebenarnya kalau orang nggak tahu dia pemain terbaik dunia mah lucu ya. Memang iya. Kepalanya. Iya. apalagi pas rambut 2002 Iya, betul. Gitu ya. Ronaldo Wati itu kan, kayak Ronaldo Wati kan, dia itu kurang. Tapi dia cukup menakutkan untuk orang-orang yang tahu jadinya. Iya. Itu kan malah yang laki abis yang maju kan kayak gitu kan. Orang yang tahu-tahu aja tuh yang biasanya ngerasa, weh jangan digangguin bro, dia mah ini, gitu kan. Cuman orang sedikit, tapi orang sedikit itu tuh udah tahu kalau jangan diganggu bro, jangan diganggu gitu. Boleh kiper-kiper ya, pada kencing di celana. Lazio yang di crossover kan tuh. Elastiko gitu. Nah tapi menurut lu Ronaldo ini, Ronaldo Nazario ya namanya, D5 ya. D5. Itu best version of Ronaldo tuh kapan menurut lu? Apakah ketika di Inter atau di Barcelona? Atau di Milan udah gendut tadi Milan. Milan udah gendut banget tuh. Ketika di Eindhoven, ketika dia bertandang ke Persema Manado. Ini kan Iya pernah, iya ikut di Indonesia. Ikut ya. Sama Surabaya kalau nggak salah. Iya. Tapi di Inter tuh kan dia sebenarnya akhirnya jadi, pas terakhirnya ya cedera panjang tuh kan karena pas di Inter kan. Pas di Madrid sih menurut gua. Galacticos seri pertama berarti ya. Iya. Itu the best version of Ronaldo gitu ya. Walaupun masih menakutkan juga ya pas di Inter lumayan lah. Cuman setelah itu kan jadinya cedera terus drop gitu. Terus ditampung oleh oleh klub yang suka menampung orang tua. AC Milan. Iya, waktu itu ada Ronaldo sama Ronaldinho juga kan? Iya. Ada Pato juga. Proto dia gendut gitu kan. Terus kan sama Ancelotti, lu turunin berat 10 kilo kata Ronaldo. Lu mau cari striker yang bisa ngegolin atau yang buat lari? Yang bisa ngegolin. Oh ya udah. Gua mau nurunin berat badan kata Ronaldo gitu. Dulu kisahnya begitu. Terus tapi berapa gol? Lumayan. Kalau nggak cedera tetap terganggunya sama cedera. Iya, karena cederanya jadi kambuhan kan dia kan. Jadinya susah tuh. Karena dia tuh kan ya pemain yang eksplosif dan butuh footwork lah ya. Maksudnya dengan badan segede gitu tapi lu terbiasa dengan ketika lu badannya ramping gitu footwork lu ya. Jadi pasti berubah lah. Harus berubah gaya permainan dan kayaknya dengan Ronaldo tipe kayak gitu emang harus kayak yang dia lagi prime ya mainnya ya. Dan dia masih badan kurus aja, organ-organ tubuhnya nggak kuat kan, sendi-sendinya itu nggak kuat sampai robek kayak gitu kan. Iya, robek. Apalagi udah badannya berat. Itu berat. Iya. Tapi Jendam Clover bisa kok itu. Bisa. Jenda, apa kabar Jenda? Bisa nyetak gol banyak deh sekarang, mantap. Dia jago ya main fun football ya. Iya, main fun football dengan badannya seperti itu. Jenda, mantap Jenda. Nah, masih ada yang pamungkas nih nomor satu nih, berarti dia lebih maco daripada Zanetti, daripada siapa yang nomor 4 tadi, Zamorano, Samuel dan juga Ronaldo. Betul. Siapakah dia Kang? Sudah jelas orang yang paling dibenci sama seorang Materazzi. Kaki banget ya. Ini dia kan dia apa-apa kayaknya emang udah menyebelin, memang udah pasti ya gitu. Secara tingkah lakunya, terus mainnya gue juga sebagai fans Inter kadang suka kotor ya iya gitu. Ngambil-ngambilnya nyundul jidan itu gimana tuh kan. Dia disundul. Benar, dia disundul. Tapi kan dia yang memprovokasi gitu. Itu kan jadi kayak wah ini tapi emang bengal banget ini bengal banget ini. Dia tuh jago ngeprovokasi, jadinya si penyerangnya suka nggak fokus kan. Itu kan sebenarnya kan salah satu cara back juga untuk ngeganggu penyerang kan kayak gitu kan. Dibilangin motornya masih konsisten. Jadi kepikiran. Wah, apa iya ya motor konsisten ya? Aduh, lupa lagi disimpannya di mana? Di Indomaret. Mobil lu ngalingin. masih 20 menit lagi ya. Langsung itu kan kepikiran dia gitu. Terus atau kan dibisikin kemarin ke Delta ya. Wah, dia punya tahu ininya dia. Mulai spesifik. Cari tahu kartu asnya. Jadi dia sering mengganggu. Makanya sering bikin marah mungkin gara-gara sering bisikinnya kayak gitu tau. Trash talk-nya. Trash talk, dia tuh terkenal dengan itu. Kemarin dia sempat ke Indonesia juga kan. Sama Puyol. Ya kalau nggak salah ya. Terus
ada tuh namanya Alexa Kang, namanya dia Intristi, dia ketemu terus katanya dia mau dibawa ke sana Alexa dia mau diajak ke Italia sama dia. Emang bener-bener terseroknya Materazzi ya. Kamu ikut aja ke Italia ya aku. Lucu banget mau dibawa ke Italia lagi. Dan gue bener sih dia punya tato yang keren Kang di pahanya, kalau nggak salah kiri atau kanannya dia punya paha. Alexa. Nggak. Ini kita udah beda. Fokusnya mungkin ke Alexa sih sebenarnya tadi, boleh. Materazzi dia punya tato piala-piala dia di Inter, salah satunya piala UCL ya dia di pahanya. Jadi memang dia Interisti sejati dan ya salah satu momen yang paling mengharukan walaupun dia segarang itu ya, tapi dia bisa nangis juga ketika ditinggal oleh Mourinho. Iya. Itu sih dia yang paling rasa kehilangan sih kayak dia sih. Untung Maldini nggak suka NATO ya. Kalau pialanya penuh banyak deh. Udah banyak banyak. Ya karena itu yang pas si Materazzi nangis kan ada di Netflix kan? Iya, diceritain kan? Jose Mourinho. Iya, Jose Mourinho yang diceritain bahwa yang pas dia keluar dari itu yang nyamperinnya adalah Materazzi. Iya. Ketemunya sama Materazzi gitu maksudnya. Udah mau ke mobil gitu ya. Pas dia mau cabut ke Madrid kan. Jadi walaupun laki habis tapi nangis itu masih wajar lah ya, laki orang Itali nangis bro, orang Itali tetap. Orang Itali ini tetap hatinya mah tetap. Dan masalahnya juga kalau laki habis tuh malah sebenarnya nggak apa-apa nangis tau. Malah boleh, kan ada yang bilang laki habis tuh masa lu laki banget, kagak. Jadi malah kita tuh boleh mengungkapkan asal ada alasannya. Bukan tanpa alasan nangis ya. Kalau ada alasannya memang nggak masalah gitu. Bukan menunjukkan kelemahan, maksudnya nangis tuh lu jadi lemah. Coba lu kalau lihat anak lu lahir. Ya kan? Tuh, obrolan bapak lagi. Kesono lagi nih obrolan kita. Bener juga sih. Ya, anak sakit nangis gua. Iya. Oh iya sih bener sih. Pasti orang iya. Apalagi kalau sebagai ayah gitu ya, sebagai ayah pasti kan ya gue belum pernah ngerasain cuman kayaknya kalau punya anaknya kenapa-napa gitu dibandingkan dianya yang kenapa-napa pasti lebih sakit anaknya gitu. Iya. Saya membayangkan kalau anaknya yang lagi kenapa-napa gitu. Aduh, udah bapak-bapak banget ini ngobrol. Udah bapak malam-malam bapak-bapak ini udah paling bener nih ngobrolnya pasti keluarga gitu. Iya. Jadwal ronda kan. Gue juga baru nih umur gue kan ya belum 30 tapi kok temen gue udah ada yang 40 tahun nih orang sekarang. Circle gue udah makin kan menambah cakrawala lu kan jadi tahu sistem zonasi sekarang. Lu jadi udah bersiap-siap nih dengan segala kemungkinan yang bakalan terjadi gitu. Oke, jadi itulah 5 pemain paling laki habis Randika Djamil ya. Silakan untuk teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ada info dulu nih soalnya dia. Ini buat sekarang aja. Kalau mau langsung nanti lanjut nonton enggak apa-apa. Tulis dulu aja nih. Nah, menurut kalian siapa aja yang paling laki habis? Karena banyak sebenarnya di internet kayak Gabriel Batistuta juga sangar. Kalau mau ngomong gondrong-gondrongan, Seloto juga gondrong tuh. Ezekiel Seloto. Iya benar. Tapi juga nangis dia waktu golin derby. Jadi tetap lagi habis enggak apa-apa. Jadi silakan menurut tifosi terutama fans Inter siapa yang paling laki habis yang lebih laki dibanding orang yang tadi. Yang tadi silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita balik lagi ke laki habis show-nya Kang Dika nih. Ini kan sebenarnya di sosmednya Kang Dika juga udah diinfoin nih. Coba boleh Kang ditambahin lagi di sini untuk tempat sama tanggal itu kapan laki habis ini. Si laki habis bakalan ada di Usmar Ismail. Usmar Ismail tanggal 19 Oktober. 19 Oktober ya? Iya. Oke. Terus sekarang kita ngetek di Agustus berarti 2 bulan lagi ya kurang lebih ya. Oke. Nah itu kemarin tanggal 1 ya kalau nggak salah. Udah dibuka penjualan tiket pre-sale-nya. Dan kalau gue lihat sih alhamdulillah udah sold ya untuk kategori pre-sale. Nah itu apakah masih ada lagi nih Kang kategori yang bakal dijual lagi nih? Iya, ada sih pasti ya. Dan gue terima kasih buat semua yang udah rame-rame ngebeli tiket si show gue gitu. Terus juga banyak yang ngeluh, gue gak kebagian. Tenang. Karena kan abis itu bakalan ada tiket normalnya. Ya kan? Tapi masih jauh sebenarnya, masih di September. Gue bakalan rilisnya. Nah, ini baru sekarang nih gue kasih tahu. Eksklusif nih. Iya. Itu bakalan gue tarik di pertengahan Agustus, gue bakalan buka lagi tiket. Pertengahan Agustus ya, tanggalnya belum ada, tapi siap-siap aja di pertengahan Agustus. Kita saat ini ngetek di tanggal 5, jadi ya kemungkinan bakal diupload 2 hari atau 3 hari ke depan lah. Iya, pertengahan Agustus, iya.
Pertengahan Agustus, dan itu bisa dibeli di Tip-Tip ya. Di aplikasi Tip-Tip atau untuk linknya mungkin kalian teman-teman bisa nanti di deskripsi kita sematkan juga, sama bisa ke sosial medianya Kang Dika ya. Di Randika _ Jamil. Betul. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton stand up special show-nya Kang Dika yang pertama nih. Ini tiketnya karena kabarnya udah menipis nih. Jadi kan harus duluan catat tanggalnya pertengahan Agustus ya, kalau nggak 15, 14, 16 lah pokoknya. Silahkan ditunggu aja kabarnya di sosial media Kang Dika. Harga tiket perlu dikasih tahu nih. Harga tiketnya berapa kan? Kan sebenarnya gini, gue tuh kemarin ngobrol-ngobrol sama si manajer gue, terus kepikiran kayaknya kalau kita buka dengan harga normal masih jauhan nih. Ya gimana kalau gue tarik aja? Mudah-mudahan bisa gue keluarin dengan harga yang lebih murah dari presale. Enggak, kayaknya kalau lebih murah dari presale tidak, mohon maaf karena memang buat produksian. Tapi mudah-mudahan gue bisa jual dengan harga lebih murah daripada normal. Karena kan harga presale-nya 350.000, harga normalnya 500.000. Nah gue mungkin bisa di bawah itu lah. Nggak nyampe 500.000. Jadi 499. Jadi turun harga nih Kang dari yang normalnya. Iya, karena gue ngelihat pas kemarin rame gitu, gue jadi ya senang juga ya, ternyata antusias yang mau pada nonton cukup lumayan banyak gitu. Gue nggak mau kayak terlalu memanfaatkan kesannya kayak ini manfaatin banget. Karena memang jujurnya adalah 3/4 dari kursi itu udah keisi dengan presale. Gitu. Jadi sisanya tinggal 1/4 lagi gitu. Dari kapasitas gedung ya. Jadi benar-benar ini euforianya udah karena banyak banget Kang Dika, kontennya ada di mana-mana, berisik ada, hancur ada. Jadi pengikutnya udah banyak nih. Udah hampir sold out. Tolong. Saya tuh udah banyak di podcast, episodenya udah kebanyakan, jadi saya bingung mau cerita apa. Di spesial kayaknya saya mau cerita anekdot ya, teman-teman. Jangan khawatir, saya mau cerita anekdot. Ada Pak Haji, nanti gue ceritain kayak gitu aja ya. Itu di berisik udah 500 ya? 400? Berisik 500 episode. 500. Hancur? 600 episode. 1.100. Udah 1.100 episode. Gue ada di podcast, jadi kayaknya udah terlalu banyak cerita tentang hidup gue. Jadi ya sekali lagi gue remind tadi untuk acaranya akan di Usmar Ismail. Betul. Tanggal 19 Oktober. Sekarang masih nanti bakal dijual lagi tiket normal di pertengahan Agustus. Harganya lebih murah kabarnya. Dan satu lagi ada Kang ya, acara lu di Podcast Ancur ya? Oh iya. Itu acara apa tuh Kang? Satu lagi. Itu sih konsernya Podcast Ancur. Podcast Ancur. Ya, ada di bengkel ECBD. Siapa aja performer itu? Juicy Lucy, Enda Enresa, sama si Podcast Ancur. Oke, itu di tanggal 14 Agustus. Ya. Wah, jadi ya ini mepet-mepet ya. Jadi masih bisa dibeli nggak tiketnya? Masih, silakan. Masih bisa ya, silakan ya. Jadi ini Kang Dika tanggal 14, nanti setelah tanggal 14 itu bakal umroh di tanggal 21. Jadi padat banget ini kegiatannya live Biggest at 40 bener-bener. Ayo, terima kasih, doain aja. Mudah-mudahan sehat, yang nonton pada sehat, ya saya juga sehat ya. Amin. Jadi terima kasih Kang Dika udah mampir ke sini ya. Terima kasih. Udah mampir, udah menyematkan dan menceritakan ini kepada gua terutama ya tentang gimana menjadi bapak-bapak. Info penting tentang zonasi dan lain-lain ya. Nanti biasa kita panggil juga yang anaknya baru lahir. Ini Alvin belum lama. Oh, lu beneran dikelilingin bapak-bapak ya? Iya. Temen gue kan ada bungsu. Iya bener ya. Ini kan kita berlima sebenarnya di sini. Satu yang si Bintang udah nikah, nih dia udah nikah. Si Reja temen gue tadi baru tunangan kemarin. Si Rangga bentar lagi mau nikah juga. Dia nikah masih ngomongin tapi udah living together dalam. Ini tinggal gua doang. Buffalo Gathering. Tinggal gua doang nikah gini. Ayolah, bergabung. Ya, gue lagi mengumpulkan pundi-pundi. Nah, Kang Dika juga lagi mengumpulkan pundi-pundi. Kabarnya semoga bisa ke GSP Miaza juga ya kan. Iya betul. Karena mudah-mudahan. Ya salah satu impian Kang Dika juga gue pernah dengar di podcast gue juga ya waktu itu ya GSP Miaza ya. Tapi kalau boleh milih nih Kang, kalau misalnya lu untuk keluarkan kocek segitu, lu milih GSP Miaza dulu apa Jepang dulu? Jepang. Oke, saya itu dengan jelas saya akan bilang Jepang. Jepang juga. Mau ke Kabukicho.
Semangat bener gue denger kamu kicau gue. Gue pengen lihat ini apa koleksi mainan-mainan banyak di situ kan. Ada yang satu gedung isinya tuh mainan semua. Saya pengen di situ. Ya udah untuk terima kasih untuk tim host yang udah menonton episode kali ini. Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Tadi boleh yang mengenai 5 pemain paling laki abis atau komentar tentang penampilan Kang Dika hari ini. Penampilanku hari ini gimana nih penampilanku? Dinilai. Oke, makasih Bang Bara, Kang Dika ya. Terima kasih. Bang. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru. Follow juga Instagram dan TikTok kami ada di Pinball sekarang gini namanya ya. Udah SSC Pinball namanya sekarang. SSC Pinball. Ganti nama SSC Pinball. Dan kalian yang mau join ke grup WA kita juga, kalian bisa klik linknya di kolom deskripsi ya untuk join ke grup WhatsApp di mana kita bakal ngasih info-info juga kalau misalnya ada mini soccer atau ada event-event lainnya. Udah gitu aja dari gua, mewakili Bang Bara dan Kang Dika. See you on another episode. Bye bye. Ciao. Enggiri. Yang itu juga jalan.